Kecap. Inilah video rekaman yang diambil polisi saat menggerebek tempat pengoplosan gas bersubsidi di kawasan Jermal 12 Medan beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 1.000 tabung gas tengah dalam proses pemindahan dari tabung gas berukuran 3 kg ke tabung gas berukuran 12 kg. Anehnya pengoplosan yang biasanya dilakukan di area tertutup kali ini justru dilakukan dengan cara yang sangat nekat, yakni dilakukan di area terbuka. Untuk mengoplos gas subsidi, para pelaku hanya menggunakan alat penghubung sederhana ditambah dengan bongkahan es batu sebagai media pembantu dalam proses pengoplosan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Tengku Fatir menyebut, dalam kasus ini satu pelaku sudah berhasil ditangkap dan ditahan, dan terdapat beberapa pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui yang kini dalam pengejaran polisi. Lakukan pendalaman karena kami duga yang bersangkutan ini melakukan kegiatan ini tidak sendiri, sehingga kami sedang mendalami beberapa nama yang erat kaitannya dengan tersangka. Ya, saya selesai. Ribuan tabung gas itu didapat tersangka dari mana, Bu? Ya, tersangka mendapatkan tabung gas 3 kg ini dengan mengambil dari beberapa pangkalan di sekitar kota Medan dan Deli Serdang. Jadi dari beberapa pangkalan dibawa ke lokasi untuk dipindahkan ke tabung gas 12 kg. Lokasinya ini, Bang, rumah atau bagaimana, Bang? Lokasinya ini rumah. Jadi rumah ini memang digunakan untuk kegiatan ini. Jadi memang sudah disiapkan oleh tersangka. Itu bukan pangkalan ya, Bang, ya? Para pelaku telah menjalankan praktek pengoplosan gas selama 1 bulan terakhir dengan mendapatkan gas subsidi dari pangkalan-pangkalan yang dibeli pelaku secara eceran. Dari lokasi pengoplosan, seorang pelaku berinisial JP kini harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Dari Medan, Adi Palapangarahap, iNews melaporkan. Para petani di Dusun 1 Pagaran Pidasa, Kabupaten Tapanuli Tengah diresahkan dengan cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir yang disertai dengan tingginya intensitas hujan yang turun hingga memicu meluapnya aliran sungai dan membanjiri kawasan pertanian persawahan warga. Petani pun hanya bisa pasrah akan kondisi tanaman padi mereka yang rusak dan gagal panen akibat rendaman banjir. Menurut para petani, tanaman padi tidak hanya rusak terendam genangan banjir yang tingginya mencapai 50 cm lebih, namun sebagian tanaman padi juga ada yang hilang terbawa arus sungai. Sebagian petani pun memilih melakukan panen lebih awal tanaman padi yang masih bisa diselamatkan sebelum tanaman padi yang terendam banjir membusuk dan semakin menambah kerugian para petani. Namun ada juga di antara para petani mengikat tanaman padinya berharap banjir segera surut. Banjir, Pak. Banjir. Iya. Ini tapi belum waktunya panen ini, Bu. Belum waktunya, masih mentah padinya, Pak. Jadi kondisinya saat ini gimana ini, Bu? Inilah mau diambil sayang. Tapi kalau tidak diambil kan sayang juga. Apa masih bisa dipergunakan, Bu? Biar mahal lah, kan bisa nanti tinggal itulah diambil. Kalau ini sudah habis semua ini, Pak. Habis ini bisa dengan rusak karena kena banjir. Berapa besar panen makanya diikat. Ada berapa banyak lahan kotor ini, Pak? 1,5 hektar. Ini seharusnya apa udah bisa dipanen atau belum, Pak? Belum, Bu. Belum ya. Jadi ini sekarang di apa? Dipanen Pak sini. Enggak diikat dulu lah. Diikat. Di tengah mengalami kerugian akibat tanaman padi yang rusak akibat diterjang banjir, para petani Dusun Pagaran Pidasa tetap berharap ada perhatian dari pemerintah desa dan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan membangun dinding penahan air sungai agar tidak lagi meluap ke lahan persawahan mereka. Dari Tapanuli Tengah, Raymond, iNews melaporkan. Seperti di pasar konvensional tradisional Pulau Brayan, Kota Medan, tampak para pedagang pakaian, tas dan perlengkapan lainnya sepi pembeli. Para pedagang terlihat hanya duduk-duduk diam di depan dagangannya untuk menunggu pembeli. Bahkan beberapa pedagang di pasar terlihat tutup. Mirisnya lagi, tak satu pun pembeli tampak datang di toko mereka. Sepinya pembeli dikarenakan adanya migrasi pembeli ke toko online. Hal ini membuat omset para pedagang menurun sangat drastis.
Milda Hayati menyebut semenjak maraknya penjualan online, penjualan di tokonya semakin hari semakin menurun. Bahkan dalam beberapa hari terakhir tak satu pun pakaian yang dirinya jajakan laku terjual. Ya kalau penjualannya seperti abang tengok, nggak ada orang. Ini kan hari Minggu orang belanja pun nggak ada, orang pun nggak ada. Ke jam segini kan orang mau nggak buka dasar. Kan sampai sore pun mau nggak buka dasar. Pernah sampai 2-3 hari pun nggak buka dasar pernah. Jauh beda lah bang. Karena orang itu kan bisa jual dengan harga grosir. Kalau kami sampai sini barang kan udah lain harganya. Untung kami lagi, sewa ruko kami lagi. Jauh. Berarti mereka artinya lebih murah ya Bu? Iya lebih murah, jauh lebih murah lah. Kalau bisa dikurangin online-nya. Salah seorang pedagang tas di pasar tradisional Brayan Medan berharap pemerintah menghapus dunia perdagangan online. Aduh, pening bang, gimana? Mau kondisi gimana? Jualannya sepi. Orang biasanya aja kan lumayan juga dapat. Ini BD ya pun susah, buka dasar. BD itu buka dasar. Nah, itu tadi. Kenapa susah. Bang? Kenapa Bang? Rusak sama online. Online itu TikTok. Nggak dari mana ada pengambilan coba. Sementara itu, beberapa pedagang di pasar tradisional Pulau Brayan memilih tutup karena pendapatan yang didapati tidak sebanding dengan biaya sewa kios, gaji karyawan, dan operasional. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal itu digunakan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. orang mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Randy, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Caksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya akan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, menuju teman 4 miliar dalam 1 jam itu tidak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini menjadi presiden dari bagian. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh dikasih senjata? Boleh, saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama lagi saya Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita perut dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning potongin, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Perempuan, kepalanya kena seng itu. Inilah video amatir di lokasi kejadian pasca terjadinya kecelakaan tragis di Desa Sialang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang menewaskan seorang wanita pengendara sepeda motor. Korban tewas dengan kondisi bagian kepala terlepas dari tubuhnya karena terkena kepingan seng yang diangkut becak bermotor yang menabraknya. Kejadian ini terjadi bermula saat korban Arduma Situborang dengan mengendarai unit sepeda motor bernomor polisi BK 4413 ALC
datang dari arah Bangun Purba menuju ke arah Lubuk Pakam. Namun saat hendak mendahului kendaraan di depannya, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul becak bermotor pengangkut atap seng yang juga melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Menurut Kanit Gakum Polresta Deli Serdang, korban tewas dengan kondisi tragis dikarenakan saat terjadi tabrakan, leher korban tepat mengenai seng yang ada di becak bermotor yang menabraknya. Di sana terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan becak bermotor yang merenggut jiwa korban. Yang setelah kami ke sana sebelumnya sudah dievakuasi jenazah korban di Rumah Sakit Umum Amri Tambunan. Nah itu kejadiannya gimana sih Pak Kanit? Kejadiannya diduga ini si korban ini mendoli dari sebelah kanan, ada mobil depannya. Tapi untuk lebih jelasnya kami masih mendalami perkara ini sehingga terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa korban. Usai kejadian, kedua korban luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Sementara korban tewas langsung dibawa ke rumah duka. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan guna menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Aksi puluhan geng motor yang kerap membuat owner dan mengeber-geber sepeda motor dengan knalpot blong hingga meresahkan warga di seputaran Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan terekam dalam video amatir milik warga. Pada saat bersamaan, personil opsional unit Reskrim Polsek Medan Kota yang sedang melakukan patroli tindak kejahatan jalanan bergerak cepat menghadang dan menghentikan sejumlah laju kendaraan puluhan remaja ini. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Barasetia menuturkan dalam kegiatan patroli tindak kejahatan jalanan, petugas berhasil menghadang dan mengamankan 7 remaja yang diduga ikut dalam anggota geng motor. Tujuh remaja anggota geng motor sudah diamankan ke Mako Polsek Medan Kota guna melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengetahui motif puluhan remaja yang sering membuat onar. Dari Medan, Adi Palapaharahat, iNews melaporkan. Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Hukum Labuan Batu bersama puluhan warga Dusun Sungai Raja Perlawan, Desa Teluk Sentosa, Padang Hulu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan pabrik PTPN 4 Ajamu. Dalam orasinya, warga menolak tindakan pihak pengelola yang diduga membuang limbah pabrik sawit ke aliran Sungai Barumun sehingga mencemari lingkungan dan ekosistem. Bahkan akibat aliran air sungai sudah tercemari limbah, membuat habitat ikan di sungai terancam punah dan berdampak menurutnya omset para nelayan karena hasil tangkapan ikan juga merosot. Sementara warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Karena aksi mereka tidak ditanggapi pihak perusahaan, masa aksi pun sempat membakar ban bekas dan replika keranda mayat di depan pagar pintu masuk pabrik. Kericuhan pun tak dapat terhindarkan saat warga pengunjuk rasa mencoba masuk ke areal pabrik dengan menggoyang pagar perusahaan, namun dihalau petugas keamanan. Kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Hukum menggelar aksi yang dimana limbah mengalir ke Sungai Berumun. Jadi kondisi saat ini nelayan sangat sulit mencari ikan. Dugaan kami karena limbah, makanya kami bersama nelayan menolak PKS PTPN 4 membuang limbah ke Sungai Berumun.
dan juga kami juga meminta agar dilepaskannya aliran Sungai Berumun, pinggiran aliran Sungai Berumun yang dikelola oleh milik perkebunan jamu, ditanami kelapa sawit, sehingga tidak ada konservasi lingkungan, sehingga terjadi erosi. Agar tidak terjadi bentrok yang lebih luas lagi, pihak manajer PKS PTPN 4 Ajami akhirnya bersedia menemui pendemo dan menyebut kalau pembuangan limbah sudah sesuai ketentuan aturan yang ada dan tidak mencemari lingkungan. Saat ini dokumen izin kita PKS Ajami itu adalah limbahnya ke badan penerima. Nah, itulah yang kita ikuti sampai sekarang. Itu dokumen ada itu yang kita ikuti. Nah, terkait permintaan mereka itu nanti ya berproses lah. Walaupun nanti izinnya berpindah harus ke plan aplikasi, ya kita ikuti. Ini berproses Pak. Yang pasti saya di sini apa yang dokumen yang ada itu kita ikuti. Dari Labuan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Terdakwa Akhirudin Hasibuan, mantan perwira di Polisian Daerah Sumatera Utara, kembali menjalani sidang yang beragendakan pembacaan putusan dalam kasus penganiayaan kepada Ken Admiral Selasa petang di Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 21 bulan penjara karena terlibat dan membiarkan anaknya melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral. Dalam amar putusan hakim yang diketuai oleh Olowan Silalahi dinyatakan, dalam fakta persidangan, terdakwa Akhirudin Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain yang melanggar pasal 335 ayat 1 KUH pidana. Atas perbuatannya, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 6 bulan penjara dan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Biaya restitusi ini dibebankan secara tanggung renteng dengan terdakwa Aditya Hasibuan. Kami sebagai jasa kita banding terhadap putusan tersebut karena berbeda dengan pasal yang dituntut dan juga hukumannya juga jauh dari apa yang kita tuntut. Jangan putusan primer di kemarin yang penganiayaan Bu malah. Yang kami tuntut itu pasal 351 ujung ke 351 ayat 1 ujung ke pasal 56 kedua. Namun hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat melanggar pasal 335 ayat 1. Bahkan itu sebenarnya nggak ada, tapi saya tetap dihukum. Masalah kita ikhlas ya, nanti kita langkah berikutnya akan kita pikirkan. Tapi biar kawan-kawan tahu yang mengikut persidangan dari awal sampai akhir tidak ada yang dibusen tidak oleh mereka. Ya. Tapi saya tetap dihukum, nggak masalah. Rasanya Pak bagaimana dihukum 6 bulan Pak? Dihukum 6 bulan jadi tahu kalau dihukum bagaimana pertama? Tanya dulu. Masih sedih. mintanya Oke, kemungkinan banding nanti saya bicara banding. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pak, kami dari guru SMP 15 seperti ini kami ditekan, diteror kami secara mental. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot Laksamana Putra Siregar dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan. Bobi menyebut beberapa kasus menjadi bahan evaluasi. Namun menantu Presiden Jokowi tersebut menepis kabar soal Putra dicopot karena kasus guru SMP Negeri 15 Medan yang mengaku gaji ditahan kepala sekolah dan viral di media sosial. Bobi menyatakan Putra dicopot karena evaluasi terhadap beberapa kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di sejumlah sekolah di Kota Medan. Wali Kota Medan tersebut enggan merinci kasus yang ada, namun Bobi berharap langkah diambilnya itu menjadi penyegaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini terkait dengan pergantian gadis itu ya salah pergantian ini kan apa yang menjadi pertimbangan kita Pak untuk mengganti gadis ini? Ya tentunya untuk penyegaran di Dinas Pendidikan, untuk bisa juga penyegaran di Dinas Perpustakaan, untuk perbaikan ke depan yang mudah-mudahan. Siapa yang menjawab jadi PLT-nya atau PLN-nya? PLT-nya
baru tadi saya tanda tangan nggak salah itu dari Pak Alek itu ULP Pak Alek. Dan hubungannya sama SMP 15 kemarin kan? Enggak lah, semuanya pasti kan kita menjadikan bahan evaluasi apakah beberapa kasus yang ada di dinas pendidikan, di sekolah-sekolah kita. Sebelumnya viral sejumlah guru SMP Negeri 12 Medan menangis akibat gaji ditahan oleh kepala sekolah. Belakangan diketahui ternyata penyebab dari permasalahan ini adalah adanya sejumlah guru yang mengajar di sekolah lain dan minim absen. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan rasanya mantap. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023, FIBA World Cup 2023, AFC Under 23 Qualifiers 2024, European Qualifiers 2024, Asian Games Hangzhou 2023, Anugerah Komedi Indonesia 2023, New Programs terekam. Dapur Masih, The Great Events and Programs in September, exclusive on iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga menabrak. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Pasolina hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bus kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kalian menyaksikan Top Score bersama saya dan juga Ramai. Mengawali kegiatan gotong royong aksi bersih Sungai Deli yang merupakan program kolaborasi Pemko Medan bersama TNI AD dan BWS 2 yang diawali dengan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung Kepala Satuan TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pada apel kali ini, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bertindak sebagai inspektur upacara dan selanjutnya secara simbolis menyerahkan alat kerja kepada personil yang terlibat gotong royong bersih sungai. Alat kerja yang diserahkan berupa sekop, jangkar, dan cangkul.
Dalam arahannya, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, gotong royong bersih Sungai Deli ini merupakan suatu bentuk kepedulian kita bersama terhadap keberadaan sungai dan peran pentingnya dalam kehidupan manusia, di mana sungai merupakan arti penting sebagai sumber air bersih habitat bagi banyak spesies flora dan fauna, jalur transportasi, serta pariwisata. Ini merupakan suatu bentuk kepedulian kita bersama terhadap keberadaan sungai dan peran pentingnya dalam kehidupan manusia. Sungai merupakan arti penting sebagai sumber air bersih, habitat bagi banyak spesies flora dan fauna. Usai memimpin apel gelar pasukan gotong royong bersih sungai, Kasat bersama Wali Kota Medan dan PJ Gubernur Sumut mengecek satu persatu personil dan memberikan motivasi kepada mereka agar tetap semangat selama kegiatan gotong royong bersih Sungai Deli. Bahkan saat melakukan pengecekan, personil Kasat juga memberikan uang saku dan kenaikan pangkat kepada personil Babinsa. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Siap, terima kasih Jenderal. Siap. Yang saya kebagian. Wisata alam Aik Sijorni di Desa Aik Libung, Kecamatan Sayurma Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menjadi tempat tujuan Anda untuk berlibur di akhir pekan. Sebab keindahan air terjun bertingkat dapat menghilangkan rasa penat Anda. Menurut bahasa Bata Angkola, Aik Sijorni memiliki arti air yang bersih. Sesuai dengan namanya, air di lokasi ini tidak pernah kotor meski tengah dilanda musim hujan dan musim kemarau. Tidak heran, banyak wisatawan lokal mengunjungi lokasi ini untuk menikmati keindahan panoramanya. Bahkan, mereka mengabadikan momen keindahan tersebut dengan bersuah foto. Salah satunya Askuri, wisatawan asal Kabupaten Mandailing Natal, tidak bosan mendatangi lokasi wisata tersebut lantaran keindahan dan kebersihannya. Menurut saya sih tempat Sijorni ini cocok banget untuk sekedar wisata berakhir pekan, liburan untuk keluarga. Selain tempatnya bersih, indah, ya suasana juga enak, biaya juga nggak mahal banget di sini, murah gitu, makanan juga lengkap, apalagi gunanya airnya tetap bersih, jernih gitu. Batu-batunya pun nggak licin dia seperti tempat lain. Ini enak, dingin, adem gitu. Sudah berapa kali kita ke sini, Mas? Wah, udah sering kalau ke sini ya. Bagi Anda yang memiliki anak, tidak perlu khawatir, pasalnya pengelola wisata menyediakan tempat untuk pemandian anak. Tidak hanya itu, pengelola wisata juga menyediakan pondok untuk beristirahat. Tarif masuk ke lokasi wisata juga relatif murah, di mana harga tiket masuk untuk orang dewasa dibanderol dengan harga Rp20.000 per orangnya, sedangkan untuk anak-anak dibanderol Rp10.000 per orang. Dari Tapanuli Selatan, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, menuju teman 4 miliar dalam 1 jam itu tidak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul